Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu buat kalian. Baiklah, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Cook Up a Storm. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang dunia masak. Cocok nih bagi kalian yang hobi atau bercita-cita sebagai koki. Di awal cerita, diceritakan bahwa di daerah tradisional bernama Spring Avenue. Di sana terdapat restoran-restoran hebat dan juga koki-koki yang terkenal. Restoran The Seven merupakan sebuah tempat makan dengan sejarah terlama. Di Avenue di sana terdapat koki muda berbakat bernama Sky. Pada waktu itu ada seorang pengunjung yang menyerobot antrian. Melihat hal itu, Sky datang dan langsung menegur orang tersebut untuk mengantri. Dia yang tidak terima ditegur bilang kalau bosnya akan membuka restoran persis di depan rumah makan The Seven dan akan menyewa koki kelas dunia. Di sisi lain, pada acara pembaptisan dari anak raja yang baru lahir, dikenalkanlah koki bernama Paul dan kekasihnya Mayo. Our chef. Could you please tell us more about this fine delicacy? Please enjoy. Sang ratu pun sangat puas dan terkesan dengan masakan yang dibuat oleh Paul. Karena kesuksesan Paul yang mampu membuat ratu terkesan, atasan Paul ingin menaikkan jabatannya menjadi chef eksekutif kerajaan. Namun dikarenakan Paul ingin mencari tantangan baru, lantas ia pun menolak tawaran itu dan akan memutuskan untuk pergi ke Cina. Karena ada undangan untuk memimpin sebuah restoran di sana. To live and pursue a higher and bigger ambition. Pada suatu malam ada seorang pengunjung yang memberitahu kalau akan ada pemugaran di lokasi Spring Avenue. Bagi tokoh yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan bisa bertahan. Tapi bagi tokoh yang tidak mampu beradaptasi kemungkinan akan bangkrut atau diruntuhkan. Pada saat Sky sedang memberi makan ke anjingnya, dia bernostalgia saat masih kecil. Di mana dulu ia yang tidak mampu untuk memotong bawang membuat ayahnya marah dan bilang kalau Sky itu tidak berbakat untuk menjadi koki. Di situ ayahnya juga memberinya mie yang dibuat sendiri oleh Kai sendiri. Tak lama ayah Sky juga memutuskan pergi dan menitipkannya ke Seven yang juga adalah guru Sky. Sky yang mendengar hal itu kesal tapi ayahnya masih bersikeras malah menegur anaknya dan tetap cuek pergi. Keesokan harinya Paul yang sedang mencari ikan di pasar, mencoba menanyakan ikan yang diinginkannya. Tapi sang penjual bilang kalau ikan yang dia mau itu tidak ada. Dan tak lama Sky yang mencari ikan juga menanyakan ikan yang sama dengan Paul. Nah, penjual tersebut langsung memberikan ikannya. Paul yang kesal menanyakan kenapa bilang ke dirinya kalau ikan itu enggak ada. Penjual pun memberikan alasan kalau hanya Sky yang mampu menyajikan ikan ini dengan baik. Paul mendengar hal itu lalu penasaran dan menanyakan ke Sky kalau ikan ini akan dia apakan. Sky pun menjelaskan. 鱼取中段，腌制入味，小葱包裹，辅以秘制香料。 Tak mau kalah Paul juga ngejelasin hidangan apa yang akan ia buat. 血橙、茴香菜、乙脂包裹，白酒配白肉，甜度保留住了鱼的鲜味。
Penjual yang bingung akhirnya membagi ikan itu menjadi dua. 两位大爷别搞我做生意啊，一人一半啦。 Restoran Paul yaitu Stellar sudah mulai mempersiapkan restoran mereka. Di sini terlihat kalau Paul sangat menjunjung tinggi perfeksionis dan keindahan acara pembukaan restoran pun dimulai. Saat sedang akan menyajikan makanan buat pejabat pemilik restoran tersebut itu tiba-tiba ada keributan di luar dan satu dari mereka pun keluar untuk menegur. Dan ternyata restoran Seven juga tak mau kalah. Sky yang baru datang pun kaget dengan aksi teman Sky. Alhasil Sky dan Paul pun ditantang beradu kehebatan mengembangkan wilayah. Yang terkesan langsung mendaftarkan kedua orang ini ke kompetisi massal internasional. Dan hasil dari kompetisi ini akan sangat berpengaruh dengan rencana pengembangan. Pejabat daerah yang melihat kehebatan si Paul dan Sky, langsung mendaftarkan mereka dalam kompetisi masak. Di mana hasil kemenangannya akan menentukan nasib The Seven yang mungkin juga akan diruntuhkan. Dari kejadian itu Paul mulai terkenal, dan juga langsung diwawancarai sebuah TV. Paul juga bilang kalau makanan tradisional Cina itu terlalu kaku dan tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman sekarang. Melihat itu Sky seperti tertantang dengan omongan itu. Pengumuman peserta yang ikut kompetisi ditayangkan di televisi. Ternyata Sky dan Paul terpilih untuk mengikuti kompetisi ini. Presenter juga menjelaskan bagi yang menang kompetisi akan berkesempatan untuk berduel memasak dengan Dewa Masak. Yang juga juara bertahan dalam 2 periode terakhir. Dan ternyata Dewa Masak itu adalah ayahnya Sky. Dewa Masak yang diwawancarai juga ditanya kalau Sky di restoran Seven bermarga sama, yaitu Skyko. Apakah ada kaitannya dengan dia? Moenkou dengan mengagetkan bilang kalau dia sama sekali tidak kenal dengan orang itu. Di sisi lain Mao yang datang ke restoran Seven memberi sebuah undangan makan malam di Stellar. Makan malam pun tiba. Di sana mereka berdua disajikan sebuah makanan pembuka yaitu telur ceplok. Awalnya Sky meremehkan, namun setelah dimakan ternyata ini bukanlah telur ceplok melainkan adalah buah-buahan. Melainkan mangga, markisa, dan anggur. Makanan selanjutnya pun disajikan, yang berbentuk pohon aglonema. Dan Mayo pun menyiraminya untuk meyakinkan Sky dan Unik bahwa pohon aglonema bisa dimakan. Merasa kalau Paul terkesan pamer Sky pun kesal dan menghampiri Paul sambil marah-marah. Paul pun menantang Sky untuk mengolah sebuah daging sapi. Tanpa basa-basi Sky pun langsung beraksi.
Setelah itu gantian Paul yang unjuk kemampuan. Sky yang mencium hasil masakan Paul pun langsung pergi karena merasa malu. Paul yang juga mencicipi masakan Sky juga takjub dengan rasa masakan yang disajikan oleh Sky. Gurunya menelepon ia untuk menemuinya, yang ternyata gurunya sedang bersama dengan ayahnya. Sky yang datang langsung kaget dengan kehadiran ayahnya. Guru Sky bilang kalau ayahnya sudah kembali, dan dibantah oleh Sky dengan bilang kalau dia tidak punya ayah. Sedangkan apabila punya pun orang tersebut adalah sang guru. Ayahnya mencoba untuk menjelaskan kalau dia tidak mau Sky tertekan dengan keadaan ayahnya yang menjadi juara bertahan 2 kali berturut-turut. Dia juga menentang Sky untuk bisa membuktikan dirinya dengan mengalahkan dia pada kompetisi itu. Sky merasa tertantang dong hingga dia berjanji akan membuat ayahnya menyesal. Kini tibalah hari kompetisi masak. Paul dan Sky mulai masuk ke arena. Di sana presenter kembali mengingatkan kalau pemenangnya akan bisa lanjut ke Macau untuk mengikuti kompetisi internasional. Dan yang menang bisa bertanding dengan Dewa Masak. Kompetisi pun dimulai. Sky di sana memperlihatkan kemampuan pisaunya. Di sana mereka saling menunjukkan kemampuannya.放心，老板，锅大，我一定有本事。就是你锅这么大，算不算犯规啊？他的这个定力不错，这动作一定要平稳，否则他这个造型啊就会受到破坏。烧热了以后，切的时候更加清爽利索。这西餐的摆盘手法，看不好吃。先生，进入到了决赛最后的5秒时间，让我们全场一起倒计15个数。时间到。现在 Penilaian dari juri pun dimulai. Paul dengan sangat mengagumkan mendapat nilai 37 dan Sky mendapatkan skor yang sama dengan Paul. Karena skornya berimbang alhasil ketua jurilah yang harus menentukan siapa pemenangnya. Ketua juri secara mengejutkan memutuskan kalau pemenangnya adalah Paul. Dia memberi alasan kalau masak juga termasuk dengan seni yang memperhatikan sisi keindahan bukan sekedar cita rasa. Sky yang sedih langsung pergi meninggalkan arena. Karena itu juga dia menjadi bernostalgia masa kecilnya, di mana dia memang sudah sempat putus asa dengan memasak. Namun Seven sang guru meyakinkan Sky untuk tetap memasak. Keesokan harinya karena Sky tidak hadir di restoran Seven, membuat sang guru menghampiri Sky yang berada di sebuah timezon sana.
Di sana mereka bertanding mobil. Sky tersadar karena Guru Seven mengalah. Sang guru menjelaskan kalau setiap pertandingan pasti ada yang menang dan kalah. Dia juga berbagi pengalaman ketika mengembara dan bertemu dengan dua biksu kecil. Di sana dia memakan bekal dua biksu itu. Dia juga menilai kalau cara mengolah makanan ini ada yang salah dan tidak sempurna. Tanpa diduga ternyata respon biksu ini memberitahu kalau makanan ini mereka yang buat. Dari mulai menanam gandum sampai mengukusnya. Jadi mereka sangat menghargai masakan yang mereka buat sendiri. Dan kita juga mesti menghargai makanan bukan dari enak atau tidaknya, melainkan rasa bersyukur. Dari situlah Guru Seven melihat sebuah makanan dari sudut yang berbeda dari penyajian yang menggunakan cinta. 吃出来最好吃的馒头。 Sang guru juga menyarankan untuk membuang pikiran negatif agar Sky bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya. Karena cerita itu juga Sky jadi merubah pikirannya. Di sisi lain Paul kaget karena pemilik Stellar menyuruh Paul untuk tidak mewakilkan Stellar di fase berikutnya. Dan pemilik Stellar malah lebih memilih Mayo. Nah Mayo ini ternyata memberitahu rahasia Paul kalau dia ternyata lidahnya sudah mati rasa dan Paul selama ini memasak hanya mengandalkan buku resep saja. Mayo juga bilang kalau dia dekat dengan Paul hanya ingin memanfaatkan ilmunya saja. Mayo juga ternyata berselingkuh dengan pemilik Stellar. Paul yang marah dan kecewa pun langsung pergi. Paul yang sedang merenung sambil minum tidak sengaja dihampiri oleh Sky. Sky bingung kenapa dia sedih padahal kan dia menang dari Sky. Akhirnya mereka bertukar cerita dan Paul bercerita kalau dewa masak adalah panutannya. Sky pun juga mengakui kalau dia itu ayahnya. Gimana ayahnya begitu tega meninggalkannya sewaktu kecil. Mereka berdua juga berikrar untuk tidak menyerah dengan impian mereka. Sekaligus mengakui keunggulan masing-masing. Di sisi lain pemilik Stellar memaksa Seven untuk menjual restorannya namun Seven bersikeras dan enggan untuk menjualnya. Dan Guru Seven pun tidak mau untuk menandatangi surat perjanjian itu. Hingga Sky dan Paul datang ke restoran The Seven. Di sana Paul menekankan ke pemilik Stellar kalau dia punya hak untuk ikut ke kompetisi tersebut dan dia tidak sedikit pun takut dengan mereka. Paul juga bilang kepala pemilik Stellar itu kalau Sky yang akan ikut kompetisi bersamanya. Di sana Paul juga bilang ke Guru Seven kalau dia akan ikut kompetisi selanjutnya bersama Sky. Guru Stephen pun menyetujui keputusan itu. Sejak saat itulah mereka berlatih masak. Sky memberitahu ke Paul memasak dengan cara tradisional. Sedangkan Paul memberitahu Sky memasak dengan cara modern. Dan cara penyajiannya agar enak dilihat. Hari kompetisi internasional pun telah tiba. Di sana hadir peserta dari berbagai negara. Begitu juga Mayo yang mewakili Stellar. Ladies and gentlemen, welcome to the city of Macau. 开始。那我们男作家也是我们两位小帅哥，他们做的又是什么？
Oyster is very good. 菜很普通，他们要怎么做的味道unique to create very new taste, which is very unique. 标题 Last 30. Time to plate your dishes. 全场倒计时，时间到。 Time's up. Hands off the plates. Singkat cerita, pemenang dari kompetisi itu ternyata adalah Paul dan Sky. Mereka begitu bergembira, terlihat juga kekecewaan pada peserta lain. Para juri begitu terkesan dengan masakan mereka berdua, ibarat Yondan yang saling melengkapi deh. Di malam harinya mereka berdua mengobrol. Dikarenakan yang boleh berduel dengan Dewa Masa hanya satu orang, Paul mengalah dan menyuruh Sky untuk berduel dengan ayahnya. Karena dia yang punya ambisi lebih penting untuk mengalahkan ayahnya sendiri. Pertandingan final pun tiba. Di sana skill Sky bernostalgia dengan masa lalunya. Yang akhirnya Sky bisa bertanding dengan ayahnya sang dewa masak. 欢迎我们4位评委老师。 Pertandingan sudah dimulai, dewa masak langsung bergegas bereaksi. 创新，去年做的菜今年不会重复。菜是它的特点是不断的期待的抗中。哇，他在想什么？他是不是压力太大？ Sedangkan Sky masih merenung dan menentukan pilihan masakannya sambil mengenang restoran Seven. Karena kebanyakan bengong sampai-sampai dia dilempar kuah oleh dewa masak dan sambil bilang untuk fokus ke pertandingan. 拿本事出来给我看！ 现在我们进入读秒时间。5、4、3、2、1。 Pertandingan berakhir. Dewa Masa membuat masakan yang begitu indah, para juri juga sangat terkesan. 아름다운 꽃이네요. 시원해지는 박하의 향을 느낄 수가 있으며 자수름 네 분이 마음까지 Saat Sky disuruh untuk mengantar makanannya ke juri, dia malah memberi makanan itu ayahnya. Sky sampai memohon untuk merasakan masakannya, ternyata itu adalah mie yang dulu, yang mana makanan terakhir Sky sukai saat ditinggal ayahnya. Dewa Masak pun mencicipi masakannya. Lalu Sky pergi meninggalkan arena. Di sana sang ayah juga memuji dirinya. Setelah itu dengan gestur terharu dia begitu menikmati mie yang dibuat oleh alatnya. Memperlihatkan kasih sayang seorang ayah setelah sekian lama. Di sini film pun selesai. Film ini sebenarnya punya makna yang begitu dalam. Mungkin mayoritas dari kalian menilai kalau ayahnya tega.
Tapi di balik itu semua dia begitu sayang dengan anaknya.